ada yang mendadak sepi di tengah riuh bunga randu alas dan kembang Tutup matamu rapat-rapat dan bayangkan capung yang dulu kau lumat dicungkil oleh sekenek sambil berkata, mengganggu saja. Dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa. Ketika masih jadi puisi itu punya saya, tapi ketika jadi lagu itu punya mereka. Saya tidak berapa-apa. Dia tersebar. Jadi sebenarnya lagu itu merupakan jembatan dari puisi saya kepada pembaca. Ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata suatu pagi, puisi Sapardi ini memiliki satu kemurnian. Dia mengatakan, ya nulis saja tanpa kaidah. Orang-orang yang kemudian menikmatinya meskipun mereka bukanlah kelompok-kelompok yang biasa menggauli sastra. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Alangkah angkuhnya langit, alangkah angkuhnya pintu yang akan menerima kita seluruh. Tak ada yang lebih tabah dari jamaah Sapardi. Pagi-pagi sebelum beribadah mandi, sudah membuka kaleng kongguan berisi hujan bulan Juni dan menjadikannya minuman pereda nyeri. Catat sebuah peristiwa di mana kehadiran Sapardi akan kita kasih makna. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Nah, kawan-kawan, saya kira kita akan lanjutkan sesi berikut, yaitu pembacaan puisi dari kawan-kawan para penyair, pecinta puisi-puisi Sapardi juga, saya kira, dan kita banyak belajar dari puisi-puisi itu untuk kemudian menuliskannya dengan cara yang berbeda. Akulah si telaga. Akulah si telaga. Berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Terima kasih. Di restoran, kita berdua saja duduk. Aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Kau entah memesan apa. Aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Kau entah memesan apa. Tapi kita berdua saja duduk. Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lenting. Memesan rasa lapar yang asing itu. 1989, Sapardi Djoko Damono. Sehabis mengantar jenazah Sapardi Djoko Damono, masih adakah yang kau tanyakan tentang hal itu? Hujan pun sudah selesai. Sewaktu tertimbun sebuah dunia yang tak habisnya bercakap. Di bawah bunga-bunga menua, musim yang senja. Pulanglah dengan payung di tangan tertutup. Anak-anak kembali bermain di jalanan basah. Seperti dalam mimpi, kuda-kuda meringkik di bukit-bukit yang jauh. Barangkali kita tak
perlu tua dalam tanda tanya. Masih adakah? Alangkah angkuhnya langit, alangkah angkuhnya pintu yang akan menerima kita seluruhnya. Seluruhnya, kecuali kenangan pada sebuah gua yang menjadi sepi tiba-tiba. Dari kitab pusaka Dukamu Abadi karya Pak Sapardi Djoko Damono. Terbitan Pustaka Jaya tahun 1975. Terima kasih. Ziarah Sapardi Djoko Damono. Kita berjingkat lewat jalan kecil ini dengan kaki telanjang. Kita berziarah ke kubur orang-orang yang telah melahirkan kita. Jangan sampai terjaga mereka. Kita tak membawa apa-apa. Kita tak membawa kemenyan ataupun bunga-bunga, kecuali seberkas rencana-rencana kecil yang senantiasa tertunda-tunda untuk kita sombongkan kepada mereka. Apakah akan kita jumpai wajah-wajah bengis atau tulang belulang atau sisa-sisa jasad mereka di sana? Tidak. Mereka hanya kenangan, hanya batang-batang cemara yang menusuk langit, yang akar-akarnya pada bumi keras. Sebenarnya, kita belum pernah mengenal mereka. Ibu bapak kita yang mendongeng tentang tokoh-tokoh itu, nenek moyang kita itu, tanpa menyebut-nyebut nama. Mereka hanyalah mimpi-mimpi kita, kenangan yang membuat kita merasa pernah ada. Kita berziarah, berjingkatlah sesampai di ujung jalan kecil ini. Sebuah lapangan terbuka, batang-batang cemara. Tak ada bau kemenyan, tak ada bunga-bunga. Mereka telah tidur sejak abad pertama, semenjak hari pertama itu. Tak ada tulang belulang, tak ada sisa-sisa jasad mereka. Ibu bapak kita sungguh bijaksana. Terjebak kita dalam dongenang Nina Bobo. Di tangan kita berkas-berkas rencana di atas kepala Sang Surya. 1967 dari kumpulan puisi Dukamu Abadi. Terima kasih, Budi. Sajak-sajak kecil tentang cinta. Sapardi Djoko Damono. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Terima kasih. Ajaran hidup. Hidup telah mendidikmu dengan keras.
agar bersifat sopan. Misalnya, buru-buru melepas topi, atau sejenak menundukkan kepala jika ada jenazah lewat. Hidup juga telah mengajarkanmu merapikan rambutmu yang sudah memutih, membetulkan letak kacamatamu, dan menggumamkan beberapa larik doa jika ada jenazah lewat, agar masih dianggap menghormati lambang kekalahannya sendiri. 1992, Sapardi Djoko Damono, dari buku Hujan Bulan Juni. Terima kasih. Di pemakaman Sapardi Djoko Damono. Kaukah yang menyapaku selamat pagi? Kita menundukkan kepala di depan kapal-kapal yang terdampar, elang yang lelah, angin berhenti. Aku pun membalasmu, selamat pagi, dengan lirih, dan menundukkan kepala kembali. Kita tidak berhak tengadah ke matahari. Kita hanya akan menyihir alam. Matahari akan menjelma api. Bau kembang akan membusuk. Suara burung akan menjelma trompet. Dari lembah orang mati. Kita adalah tukang sihir. Menunduklah. Kita tidak berhak tengadah ke matahari. Kini kita saat ini kau dan aku adalah orang-orang asing, terkucil dari alam. Kita bukan bagian dari suara dan warna, dan mesti menunduk. Pengembara tak dikenal dan tidak juga mau mengerti. Selamat pagi, kawan. Selamat pagi, katamu. Terima kasih. 1963. Jangan kau ulang lagi menjenguk wajah yang merasa sia-sia, yang putih, yang asih itu. Jangan sekali-kali membayangkan wajahmu sebagai rembulan. Ingat, jangan sekali-kali. Jangan. Baik, Tuhan. Terima kasih. Hatiku selembar daun. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Sapardi Djoko Damono. Jadi bintang tamu yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita, Mbak Inaya Wahid. Terima kasih banyak sudah turut serta membaca puisi ya. Wena menyanyikan lagu dari Sapardi ya. Mungkin ada yang mau dikatakan, Wena Wahyudi? Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal, aku Wena dari Jembrana, satu kampung sama Pak Chan. Suaranya dengar ya Pak Chan ya? Jelas ya?
Jelas. Ya, mungkin kalau tanpa kepulangan Pak Sapardi, saya nggak bisa bertegur sapa nih sama teman-teman. Ada Bang Tan Yoi, ada Pranita, ada Satrio Welang, banyak banget. Salam kenal juga semua penyair setanah air. Jadi cerita sedikit, tiba-tiba hari Minggu pagi itu saya dibangunin sama istri jam 10:30 siang gitu, memberitakan bahwa ayah Pak Sapardi nggak ada, meninggal. Tiba-tiba kaget dan akhirnya saya cross check di media, memang benar nggak ada gitu. Tiba-tiba ingatan-ingatan masa lalu muncul, di mana saya mengenal puisi-puisi Pak Sapardi itu sejak SMP ya, tahun 2000, tahun 2001 itu 20 tahun lalu, diperkenalkan oleh Beli Nano Dakansas, memperkenalkan puisi lewat musikalisasi puisi tahun 2000, tahun 2001. Kemudian muncul musikalisasi puisi dari Dua Ibu, formatnya Mbak Reda, kemudian dilanjutkan dengan format duo Ari Reda, Mbak Reda sama Mas Ari Malibu almarhum. Nah, di sana saya mengamati atau mempelajari puisi-puisi Pak Sapardi yang sangat sederhana, tetapi sebenarnya rumit buat diinterpretasikan gitu. Berat rasanya karena memang saya lekat dengan musikalisasi puisi walaupun sudah tidak aktif lagi, tetapi setiap ada satu problem atau permasalahan, saya larinya ke puisi gitu, dan selalu menyanyikan lagu-lagu puisi dari Pak Sapardi yang digubah oleh Ari Reda gitu. Sampai satu album saya benar-benar hafal gitu ya, yang nyanyiannya Dua Ibu, dari Gadis Kecil, Hatiku Selembar Daun. Kemarin saya merekam satu lagu pada suatu hari nanti, saya anggap sebuah pelepasan gitu, karena saya tidak bisa hadir di pemakaman. Kak Joan pun mengirimkan beberapa foto ke saya, hanya bisa mengantarkan dari rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa saya sampaikan karena memang masih sedih banget. Tapi saya mau nyanyi satu saja kalau diizinkan. Judulnya Ketika Jari-Jari Mulai Terbuka. Ini cinta yang parah gitu ya. Saya langsung aja. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut cahaya di langit menyisir awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang purba, ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata. Suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung di ranting-ranting cuaca, buluh-buluh cahaya, betapa parah cinta kita. Mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga reka. Ketika jari-jari bunga terbuka oleh Sapardi Djoko Damono, saya cuma bisa bilang selamat jalan, karyanya tetap abadi, biarlah fana hanya waktu. Terima kasih Pak Chan kesempatannya. Selamat malam. Ya, terima kasih Wena.
Saya kira itu satu semacam bukan testimoni tapi kesaksian ya, bagaimana Wena bertemu dengan puisi-puisi Sapardi lewat lagu. Sapardi dalam wawancara dengan saya pernah mengatakan bahwa kalau tidak ada lagu-lagu yang diciptakan oleh para mahasiswanya, mungkin buku puisinya tidak akan pernah dibaca oleh pembaca-pembaca di luar para penyair. Saya kira itu sikap rendah hati yang luar biasa ya, yang tetap mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh anak-anak siswanya di masa-masa itu. Saya kira mungkin Sapardi tidak puas sebenarnya, tapi dia mempersilahkan itu puisi, silakan diapakan saja. Bahkan kepada Jason Ranti saya kira Sapardi nggak pernah marah. Sapardi bilang anak itu ngawur, wah puisi itu harus ngawur baru bisa. Jadi itu cara-cara dia memberi support kepada orang-orang yang mencintai puisi-puisinya. Ya, kawan-kawan, sekarang kita minta sedikit ini sebentar ya, Mbak Kak Mesra, dari Inaya sebentar saja. Saya kira ini mahasiswanya yang mungkin dulu pernah ya diajar oleh Sapardi Djoko Damono waktu kuliah di sastra FIB sekarang UI. Silakan Inaya, barangkali bisa memberi ketentraman hati kepada kita semua di malam hari ini. Waduh, saya nggak bisa memberikan ketentraman hati karena saya masih sedih banget. Saya mahasiswanya Pak Sapardi di FIB. Dulu saya sering merasa kayaknya Pak Sapardi kok nggak seperti penyair yang lain ya, dimana ketika yang lain itu begitu menggebu-gebu, atau kalau bahasanya Mas Faisal Ramandobat, heroik gitu, berapi-api gitu. Pak Sapardi nggak seperti itu. Tapi saya memang mengidolakan Pak Sapardi dari dulu, dan saya ada di kelas beliau seminggu 2 kali bertemu dengan beliau. Kalau dalam ukuran intensitas itu cukuplah ya sebenarnya gitu, selama beberapa semester seharusnya seseorang bisa membangun ingatan dari intensitas itu. Tapi ternyata enggak. Saya jumpa lagi suatu hari dengan Pak Sapardi di ruang tunggu acaranya Kementerian Agama waktu itu. Kementerian Agama membuat acara baca puisi. Lalu saya bilang pada Pak Sapardi, Pak, saya mahasiswi Bapak gitu. Awal 2000-an gitu. Pak Sapardi bilang, wah sudah lama sekali, mohon maaf saya nggak ingat. Gitu. Saya juga nggak berharap Pak Sapardi ingat. Saat itu konteksnya saya ngomong ke Pak Sapardi seperti itu hanya untuk membangun hubungan aja gitu, bahwa ada hubungan. Saya sendiri pun sudah nggak pernah ingat apa teori yang dulu pernah diajarkan Pak Sapardi. Teori-teori kritik sastra, puisi yang dulu diajarkan oleh Pak Sapardi hampir tidak pernah bisa saya ingat. Satu hal yang saya ingat adalah kesederhanaan beliau. Bahkan ketika saya dan teman-teman mungkin membuat makalah yang mungkin bisa untuk diolok-olok gitu, Pak Sapardi hanya paling ketawa sambil geleng-geleng. Itu yang kemudian begitu lekat gitu. Dan saya sadar itu yang kemudian menjadi gambaran dari Pak Sapardi sepenuhnya gitu. Kesederhanaan beliau. Dan saya rasa tidak hanya pada diksi-diksi yang kemudian digunakan, tapi juga sepenuhnya beliau adalah epitom dari kesederhanaan itu. Dan itu menurut saya yang kemudian menjadikan Pak Sapardi sebagai seseorang yang mampu membuat puisi-puisinya menjadi begitu lintas. Entah itu lintas genre atau lintas generasi, ataupun orang-orang yang kemudian menikmatinya meskipun mereka bukanlah kelompok-kelompok yang biasa menggauli sastra gitu. Karena
dengan kesederhanaan itu dia menciptakan keakraban, jarak yang begitu dekat, yang entah kadang-kadang puisinya begitu manis, tapi pada saat yang sama kita bisa merasakan sedikit nyeri di situ yang muncul, yang membuat kita menyadari, ya ini hidup. Kadang nggak semudah itu, kadang tidak sesimpel itu, bahwa apa yang terasa manis kemudian memiliki begitu kedalaman makna. Dan itu yang kemudian dimunculkan oleh Pak Sapardi sepanjang hidupnya. Jadi kita bukan hanya kehilangan seseorang yang sederhana, tapi juga seseorang yang mampu menjangkau semuanya, yang kemudian memberikan impact yang besar. Ketika dia pergi, kita baru sadar, wah ternyata tidak sesederhana itu ya, dampak yang diciptakan begitu dalam. Itu dari saya. Saya nggak bisa memberikan ketentraman hati, karena saya masih sedih kayaknya. Tapi ya semoga kita semua bisa sadar, bisa diingatkan bahwa kalaupun kita tidak dalam kondisi ketentraman hati saat ini, tapi kita kemudian menjalaninya bersama. Gitu aja, Nay. Punya pengalaman yang sangat pribadi misalnya dengan Pak Sapardi di waktu kuliah? Di luar pertemuan tadi ya? Saat beliau mengajar atau apa? Ya itu, beliau ternyata ketemu seminggu 2 kali untuk waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun lebih gitu. Itu ternyata tidak membuat beliau ingat pada saya. Tapi pada saat momen saya bilang ke beliau, Pak, saya dulu mahasiswi Bapak. Gitu. Wah, saya nggak ingat, itu sudah lama, maaf ya. Tapi momen simpel itu malah kemudian membuat beliau ingat pada saya. Itulah kemudian titik balik di mana beliau kemudian jadi terus ingat pada saya. Dan itu yang kemudian buat saya menjadi begitu menakjubkan gitu. Beliau jadi kalau ketemu saya pasti ngobrol, bahkan kemudian beliau follow saya di sosial media tanpa perlu merasa saya ini seorang Sapardi Djoko Damono loh gitu. Beliau bisa melike postingan-postingan yang menurut saya receh banget sih gitu. Masa seorang Sapardi dengan sebagai seorang dewa, masa sih akan melike postingan-postingan yang receh, tapi itu yang beliau lakukan. Gitu. Ketika ada penulis-penulis yang mungkin, yang bahkan dianggap tidak layak untuk jagat netizen Indonesia, Pak Sapardi tanpa ragu kemudian merangkuh penulis tersebut gitu, dan bahkan kemudian nggak hanya memunculkan relasi dengan orang tersebut, tapi juga menciptakan karya-karya gitu. Dan itu menurut saya itu luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana upaya-upaya beliau untuk kemudian bukan hanya kemudian misalnya mendokumentasikan karya-karya gitu, tapi mempreservasi, bukan hanya mempreservasi puisi-puisi aja, tapi juga kemudian mengawetkan keinginan-keinginan untuk menulis gitu. Sesuatu yang jauh sekali dari mungkin generasi adik-adik saya. Gitu sih. Ya. Baik, terima kasih, Nay. Sudah bergabung di situ, tidak hanya melihat sebagai seorang mahasiswi ya, bekas muridnya, tetapi juga melihat secara lebih utuh siapa Sapardi sebenarnya. Saya jadi ingat pertemuan terakhir kemarin ya, kawan-kawan, dalam keadaan yang sungguh sangat berbeda ya. Sebelumnya, sebulan sebelum kejadian kemarin, sebenarnya saya berjanji akan IG Live sama Sapardi, tetapi tidak terkabulkan karena Sapardi kemudian sakit ya. IG Live yang kami lakukan pun tidak berjalan dengan sangat
baik karena terputus-putus jaringannya tidak begitu bagus. Di Instagram saya ada mungkin 5 sampai 5 pembicaraan yang putus-putus dan Pak Sapardi dengan sangat sabar untuk kembali bergabung terus-menerus sampai 1 jam itu terlalui. Kemarin ketika mendengar Pak Sapardi pergi, kami berdua sama Mbak Joan langsung sepakat akan ke rumah sakit karena kami tahu bahwa Pak Sapardi bukan sedang menderita penyakit COVID seperti yang saya kira ada salah satu media yang menceritakan soal itu. Dan itu keliru betul bahwa Pak Sapardi memang menderita selain HB-nya rendah, tetapi di paru-parunya penuh dengan dahak. Beliau sesak napas selama 12 hari di rumah sakit. Dan kemarin sungguh-sungguh keadaannya di luar dugaan saya ya. Jadi kalau saya boleh cerita behind the scene dari tulisan epilog pada hari ini, betapa antara spray putih dengan bed tempat Pak Sapardi dirawat selama seminggu terakhir di ruang perawatan, itu kondisinya rata. Seolah-olah tanpa ada seseorang yang sedang diselimuti oleh kain putih. Jadi betapa ringkih tubuhnya di hari-hari terakhir, beratnya bahkan tinggal 40 kilo saja, sudah kurus, ringkih beliau, tapi kemudian karena tidak bisa makan secara baik, secara normal, maka beratnya merosot menjadi 40 kilo, kata istrinya. Pada kondisi itu mungkin sudah berlangsung beberapa hari ya, setelah beliau dirawat di rumah sakit, karena batuk berat, karena penuh dengan paru-parunya dengan dahak. Nah, pada saat saya masuk ke dalam ruangan duka, memang keadaannya sungguh semuanya kaku, ya, seolah tidak bergerak, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Melihat seorang guru maha besar penyair Indonesia terbaring dengan senyum, ya, dengan tetap senyum seperti seseorang yang sedang tidur, betul-betul membuat kita menjadi salah tingkah di depan sosok jenazah yang kita hormati bersama. Beberapa orang kemudian dan saya mencoba mengobrol, menghibur dengan Mbak Sonya yang menemani beliau di saat-saat terakhir. Sonya dengan terbata-bata menyisakan air mata, ya, bercerita di samping Pak Sapardi, di mana saya berjongkok di depannya, menceritakan jam 8 pagi sebenarnya Pak Sapardi masih bisa dengan kesadaran penuh meminta minum teh, dan teh cuma dihirup dengan sedotan, tidak habis pasti karena teh dicangkir, ya. Nah, kemudian di stop oleh Pak Sapardi. Ketika suster masuk ingin melakukan bersihan terhadap dahak-dahak yang sudah menggumpal di paru-paru beliau, itu jam 9.13, sudah tidak ada respon apapun dari Pak Sapardi. Sampai kemudian dinyatakan terminal di 9.17. Itulah kira-kira runtutan peristiwa ketika saya hadir, dan tidak lama setelah saya hadir pula Aspai, ya, Hilmal Parit, yang sebenarnya sudah beberapa hari mengurus, dan sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Sapardi tidak akan bisa kembali sehat, dan Pai bersama Reda sudah berbicara dengan Sonya, dan Pak Sapardi permintaan terakhirnya tetap beliau seperti yang saya kutip di epilog, tetap beliau secara bergurau mungkin, ya, seperti kebiasaan selama ini, mengatakan bahwa dia tidak mau dimakamkan di Depok karena pemakaman di Depok penuh sesak, ya. Dan dia tidak ingin
makamnya diinjak-injak oleh begitu banyak orang. Nanti saya sesak napas lagi. Gitu. Saya kira humor-humor khas Sapardi seperti ini, bahkan dalam keadaan yang sangat sekarat pun masih tetap bisa ya mengeluarkan humor yang membuat orang lain menjadi terenyuh, bukan tertawa, tetapi tertawanya mungkin tertawa getir. Dan betul bahwa Pai dan Renda kemudian mendengarkan Sapardi untuk mencarikan pemakaman yang lebih layak di Taman Giri Tonjong di Bogor. Seperti kita tahu, beliau kemudian dimakamkan di sana. Ini sebuah makam keluarga sebenarnya, tapi kemudian banyak diberikan tanahnya kepada para seniman. Dan kita melihat pemakamannya dengan bukan standar COVID, sekali lagi, itu pemakaman biasa, seperti yang kita lihat di video. Yang agak membuat haru ya, itu jenazah Pak Sapardi yang sudah ringkih begitu harus menunggu lebih dari 4 jam ya, 3, mungkin lebih dari 5 jam bahkan di kamar duka untuk menunggu mobil jenazah datang, dan urusan administrasi yang saya kira sangat rumit sekali. Yang menanganinya adalah kawan murid-murid beliau dan sedikit keluarga. Sampai kemudian mobil jenazah berangkat dari Eka Hospital menuju rumah duka di Ciputat. Saya mengantarkannya sampai di jalan. Itulah equal tulisan epilog hari ini, mengapa harus keluar di hari Senin. Saya kira saya punya penghormatan yang sangat besar kepada Pak Sapardi, tidak hanya sebagai kawan bicara, tetapi beliau juga orang yang sangat rendah hati. Bahkan ketika mengirim karya pun selalu memberi kabar bahwa kalau mau muat, silakan. Kalau tidak mau muat juga tidak apa-apa. Ini agak berbeda dari cerpen-cerpen yang sering dimuat Kompas Minggu. Beliau selalu bilang begitu, dan benar, Sapardi pernah mengirim prosa liris sampai jumlahnya banyak ya. Dan saya muat dalam tulisan yang berseri di Kompas Minggu. Dan itu saya kira bentuk-bentuk yang dicapai oleh Sapardi. Baiklah kawan-kawan, ini cerita di balik layar ketika dan tadi ya. Saya kira waktu semakin malam. Kalau tadi ada mesra sedikit, kalau mau berbicara boleh sedikit sekali. Kita akan mengakhiri pertemuan ini. Sebelum itu, saya kira kita kasih kesempatan Mesra untuk bicara sebentar. Silakan Kak Mesra. Ya, kedengaran? Ya, sudah. Ya, saya cuma ingin mengucapkan belasungkawa, dan saya ingin bahwa pembicaraan kita ini berakhir dengan kita mengenang Sapardi sebagai penyair yang tidak perlu menjadi orang lain ketika berjuang di jalan puisi. Kemudian dia menulis tanpa kaidah, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Justru dia meminta kita menulis dengan kaidah kita sendiri. Jadi ketika dia mengatakan bahwa menulis tanpa kaidah dan sebagainya, dan dia mempraktikkan itu sebenarnya dia bukan tidak mau atau menolak adanya kaidah, tapi dia mau mengatakan bahwa kita semua, setiap orang tuh, setiap penyair itu punya kaidahnya sendiri. Menulis dengan kaidahmu sendiri. Justru disitulah penyair Sapardi itu dia menjadi pioner atau menjadi orang yang menjadikan setiap penyair itu menemukan dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan pada Blican yang tadi di awal Blican mengatakan bahwa Sapardi melakukan antitesis terhadap sajak-sajak realisme sosial waktu itu. Saya pikir sajak-sajak Sapardi itu banyak kok bicara tentang, tidak banyak tapi ada bicara tentang realisme sosial dan juga bicara tentang orang-orang kecil, tapi dengan cara yang lembut. Saya baru bicara ini karena saya teringat kemarin itu
ada sebuah puisi yang bagus sekali yang dibaca oleh anak saya. Itu puisi Sapardi dan anak saya cukup kecil untuk sebenarnya mengerti, tapi sebenarnya dia mengerti bahwa itu bicara tentang rakyat, bagaimana menjadi rakyat, dan itu ada kritik sosial juga di situ, tapi dilakukan dengan cara yang lembut. Itu Selamat Pagi Indonesia. Kemudian kalau kita melihat puisi yang dibacakan, atau kita mendengar puisi yang dibacakan Kak Bode tadi yang di awal tentang pertanyaan kerikil yang goblok, itu sebenarnya kritis loh, tuh sangat kritis, tapi disampaikan dengan cara yang sangat lembut. Jadi bagaimana persoalan sebuah kerikil itu metafora terhadap rakyat kecil, bagaimana berjuang dan sebagainya. Pikir sudah melengkung di udara, sudah bagus, tiba-tiba terselip juga di ban. Jadi bagaimana seorang rakyat kecil itu dalam kehidupan tuh, hidup tuh memang seperti roda, tetapi dalam kehidupan itu sendiri rakyat kecil itu selalu melenting kemana-mana. Itu sebenarnya sebuah kritik sosial yang disampaikan dengan cara yang manis. Dan banyak sekali puisi-puisi restoran tadi, puisi berjudul Restoran, itu sebenarnya kritik sosial juga. Saya makan ini, saya memesan ini, Anda memesan apa, dan sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya turut berduka, merasakan duka cita. Sekali lagi saya ingin kita semua mengenal Sapardi seperti itu. Tiga hal itu. Dia seorang yang pioner, tidak perlu menjadi diri sendiri. Kita masing-masing mempunyai kaidah sendiri dalam menulis. Kita bisa menyampaikan apapun itu, entah kritik sosial, romantisme, percintaan, atau apa saja, tapi kita bisa menyampaikan itu dengan cara kita. Ada yang memilih cara yang menggebu-gebu, tapi ada juga yang memilih dengan cara yang lebih lembut. Terima kasih. Oke, baik, Mestra, terima kasih banyak. Saya kira kawan-kawan, apapun alasannya, memang acara ini akan berseri, jadi kita harus mengakhiri pertemuan malam hari ini, obituari untuk Pak Sapardi. Sebelum itu saya kira saya akan minta semacam epilog kecil dari Bang Hasan, sudah angkat tangan tadi ya, karena beliau peneliti yang sangat tekun belakangan, tidak hanya Hairil tapi Sapardi pun saya kira juga dalam pengerjaan untuk penulisan buku beliau. Bang Hasan, berikanlah kami arah yang benar di epilog ini sehingga kita bisa tidak tersesat ya untuk melanjutkan perbincangan ini nanti di tanggal 24 berikutnya. Silakan Ya, Bang Hasan. Saya menutup karena banyak ditanggapi soal antitesis yang Belican katakan tadi itu. Gitu. Nah, antitesis itu benar. Jadi pada saat gelombang besar konvensi sajak Indonesia tahun 50 sampai 60-an itu adalah sajak protes sosial, sajak realisme sosial, Sapardi menerbitkan buku Dukamu Abadi yang liris imagis. Nah, Sapardi menulis banyak sekali sajak sosial. Saya tertawa-tawa membaca sajak tukang es lilin. Sapardi menulis sajak tukang es lilin. Sajak, percaya nggak kalau Sapardi menulis sajak untuk Ibu Fatmawati, menulis tentang korban Merapi, menulis tentang pencatat sensus, ditulis bagus sekali. Persis sajak-sajak baladanya Rendra, karena memang pengaruh pertama Sapardi adalah Rendra. Tadi juga ya, kita membicarakan soal Rendra. Tetapi sekian banyak puisi yang dia punya, perbendaraan puisi yang dia sudah tulis, dan semuanya sudah terbit di koran. Dia memilih sajak imagis liris untuk buku pertama. Nah, itu antitesisnya. Jadi Sapardi itu punya orang yang punya strategi dalam berpuisi. Bahkan memilih sajak untuk buku pertama aja strateginya itu minta ampun, cerdiknya gitu. Saya mencatat beberapa hal, kemudian ketika datang ke rumah beliau ngobrol gitu, itu beliau bisa terkekeh-kekeh gitu. Wah, Anda jeli. Ya itu memang itu pertimbangan saya gitu. Nah, itu yang sedang saya tulis dan nulisnya susah, nulisnya hati-hati gitu kan. Beliau priayi Jawa, lahir. Satu hal yang menarik misalnya, Sutarji pernah bilang Sapardi itu sajak-sajaknya seperti ditulis dalam bahasa Jawa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang mungkin menganggap itu seperti olok-olok, seperti Sutarji mau bilang
kemampuan bahasanya Sapardi itu lemah gitu. Tapi sebenarnya itu benar, karena sampai SMP Sapardi itu hanya berbicara dalam bahasa Jawa. Karena dia sekolah di sekolah keraton, SD, SMP, sekolah keraton untuk anak laki-laki lingkungan keraton. SMA baru sekolah di Margoyudan, SMA umum, SMA negeri gitu. Sapardi bilang, saya baru bisa berbahasa Indonesia itu ketika SMA, karena SMP, SD, SMP dia berbahasa Jawa. Nah, itu yang bisa menjelaskan kenapa sajaknya menjadi sederhana. Tertib banget, karena memang dia tidak pengen akrobat dalam bahasa Indonesia. Dia takut salah dengan bahasa Indonesia, karena bahasa apapun yang keluar dari mulutnya, atau menulis dalam bahasa apapun, Sapardi berpikir dalam bahasa Jawa, itu diakuinya berkali-kali. Pak Sapardi mengakui itu. Setiap kali ngomong, saya berpikir dalam bahasa Jawa. Saya menulis misalnya cerita teman kuliahnya, salah satunya adalah Putu Wijaya. Putu Wijaya kalau ketemu Sapardi, pasti berbahasa Jawa. Kenapa? Karena Sapardi Putu tahu kalau saya itu berpikir dalam bahasa Jawa. Dia bilang, jadi kalau saya ngomong bahasa Jawa, saya nggak menerjemahkan kata-kata saya. Itu kata Sapardi. Tapi buat saya itu menjelaskan kenapa sajaknya bahasanya sederhana, karena dia menertibkan penerjemahan yang pikirannya dalam bahasa Jawa itu. Jadi bahasanya benar tadi yang teman tadi siapa yang lupa ngomong, ya sederhana sekali, karena ya itu tadi ada 2 langkah penulisan sebenarnya. Beliau mengakui itu di salah satu bab saya tulis tentang latar belakang bahasa itu. Jadi konvensi antitesis itu benar, dan itu adalah strategi, bukan ketidakmampuan Sapardi. Sapardi menulis sajak-sajak sosial banyak sekali dia menulis itu gitu, dan itu yang saya bilang Marsinah itu adalah pengulangan dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya gitu, sebelum Dukamu Abadi buku pertamanya itu. Demikian, Bli, mudah-mudahan menambahkan sebagai penutup pantas gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Hasan. Saya kira itulah kawan-kawan sebenarnya inti dari pertemuan yang kita lakukan untuk memperingati kepergian Sapardi selama-lamanya. Jadi makanya judulnya Obituari Sapardi. Saya kira saya tidak perlu lagi mengulas, menambah, karena saya kira apa yang dilakukan oleh Bang Hasan sudah cukup menjadi bagian dari cara kita memahami Sapardi Djoko Damono dalam konteks kepenyairan dan kehadirannya sebagai manusia yang berkesenian dan yang menjadi guru kemudian. Kawan-kawan, dengan sangat menyesal saya harus menutup forum ini. Sudah berlangsung lebih dari 3,5 jam. Kita akan ketemu mudah-mudahan nanti di tanggal 24 di seri kedua, pas di 7 harinya Pak Sapardi, kita akan melakukan sebuah perayaan untuk kembali mengingat tidak hanya Pak Sapardi sudah pasti, tapi kita ingin memberikan jalan terang kepada para penyair bahwa jalan Anda sudah benar, jangan pernah berpikir keluar dari penyair, bahwa tugas Anda adalah tugas suci yang harus kita emban bersama-sama. Dan dengan cara itulah kita memberi makna pada hidup kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Demikianlah kawan-kawan, obituari untuk Pak Sapardi di malam hari ini berakhir. Kita akan ketemu lagi di 7 hari Pak Sapardi tanggal 24 Juli nanti. Sampai ketemu dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga tidak bosan ikut terus untuk membaca puisi. Terima kasih kawan-kawan, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Mas Paik, terima kasih Mas Paik sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Riole. Mas Yudi. Mas Yudi. Ayo semuanya ya. Iya, ayo Mas Wari. Thank you.